Sering ngutip lirik lagu yang relate buat curhat, kerjaan, percintaan, atau idealisme. Pernah juga gak sih mendadak melamun kalau dengerin lagu yang liriknya sesuai sama apa yang dipikirin? Terus tiba-tiba ada lirik, ini soal kematian, oh kok iya, wah, langsung khawatir sesuatu mungkin akan terjadi dengan diri lu. Itu yang membuat kayak, kenapa hampir mirip pengalaman-pengalaman orang ketika mendengarkan sesuatu ketika ada lirik. Lirik lagu emang mempengaruhi emosional, bisa jadi trigger, ekspresi, atau refleksi. Lirik juga bisa spesifik cerita kondisi di era tertentu. Ya, semacam track record kejadian di zaman itu. Kayak gini misalnya. Atau mungkin inget zaman kecil saat nyokap nyetel lagu ini? Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Zaman 80-an, radio masih jadi perantara utama. Mau kopi darat atau kirim salam, ya lewat radio juga. Kalau mau ditelusurin lagi nih, permasalahan yang di-capture sama lirik lagu di era itu lebih sederhana. Karena zaman sekarang, semuanya lebih kompleks. Jenis liriknya juga makin beragam. Hari-hari berulang, diriku kian hilang, himpitan hutang, tagihan awal bulan. Nah kan, curhat! Ya, lirik sama pentingnya dengan musik ya. Lirik bisa mempermudah kita untuk menyampaikan isu atau topik tertentu yang ingin kita sampaikan di lagu kita gitu. Culturistik membahas tentang bagaimana lirik lagu menceritakan kegelisahan, pemikiran, dan culture yang ada di era tertentu. Kayak lirik lagu Efek Rumah Kaca, Biru, yang merangkum penciptaan karya dan gimana karya bisa menciptakan pasar. Karena emang sempat ada masa di mana lagu di pasaran dipenuhi oleh lagu yang ya gitu-gitu aja. Ngobrolin soal pasar, Kunto Aji berani bikin yang beda di album keduanya. Liriknya nggak lagi melulu soal percintaan, tapi kebanyakan cerita tentang generasi overthinking. Nggak bisa dipungkiri, kita sebagai seniman juga pengen punya pendengar gitu. Tapi sekarang polanya dibalik. Seperti kata Efek Rumah Kaca bahwa pasar bisa diciptakan. Cerita tentang apa yang kejadian sekarang emang gak selalu sejalan sama pasar. Persoalan romantisme masih jadi dominasinya sih, tapi... Yang paling penting sekarang musisi itu punya tim yang tahu gimana cara memasarkan karyanya gitu. Jadi kalau aku sendiri memang udah tahu ketika nulis liriknya, walaupun ini lebih berat ya dari album pertama, tapi kemungkinan ada marketnya nih, walaupun nggak sebesar terlalu lama sendiri, tapi marketnya ini crowded gitu, bisa kita manfaatkan gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah tim juga punya frekuensi yang sama gitu, akhirnya kita bisa memasarkan dengan cara yang sangat baik. Jadi musisi sekarang juga harus cerdas dan bisa membantu timnya, dan butuh tim juga. Jadi nggak template gitu, nggak udah semuanya dijual di sini gitu. Jadi sekarang memang, nah musik kebebasannya adalah sebebas itu. Tim saya sendiri bukan orang-orang yang lama di industri musik, justru malah orang-orang yang di bidang kreatif. Tapi karena kita mau berpikir lebih untuk kita bisa jualan di mana nih, mengamplify karyanya gimana caranya nih, itu justru menurut aku jadi kebebasan. Bukan hanya dari berkaryanya, tapi dari segi bisnisnya juga. Well, bener banget sih. Berkarya nggak cuma butuh kebebasan kreativitas, tapi juga kecerdasan menciptakan pasar. Terus, gimana sih seorang Khalil Mahmud melihat musik dan lirik musisi sekarang? Pas sekarang gue denger Fis, Hindia dengerin, Jason Ranti dengerin, Kunto Aji dengerin. Siapa lagi ya? Banyak lah. Itu yang gue sebutin yang menurut gue lirik-liriknya di atas rata-rata lah ya. Maksudnya emang beda, liriknya dia tuh pas gitu sama musiknya gitu. Nggak harus yang sosial politik berat gitu ya, tapi paling nggak sesuai aja sama musiknya, jujur juga sih. Kedepan mungkin akan makin banyak orang wave gelombang yang baru tuh udah bisa menggusur sih sebenarnya. Kita punya idola-idola baru semuanya lah. Dan perkembangan lirik, bagaimana mereka menempatkan lirik mereka di musik, membawa gelombang baru, sehingga itu akan membuat orang, oh ya gue harus buat yang baru-baru, gue harus bisa seperti mereka untuk bisa punya tempat di hati orang. Bagaimana caranya
yaitu dengan karakternya mereka emang beda, belum ada di kita gitu ya. Lirik lagu akan terus berkembang dan berevolusi menyesuaikan culture di zamannya. Kira-kira gimana ya lirik lagu Indonesia tahun 2050?